Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani wa akhawati rahimani wa rahimakumullah. Santri-santriku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita nikmat-nikmatnya. Mulai dari nikmat yang paling besar, nikmat Islam, nikmat iman, dan juga nikmat sehat. Sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa melanjutkan pelajaran akhlak kita. Alhamdulillah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas adab al-Jum'ah, adab-adab pada hari Jumat. Dan kemarin kita baru sampai di adab yang ke-4 ya. At-tabkir ilal masjid. Bersegera untuk datang ke masjid. Adapun pada kesempatan yang baik ini kita akan melanjutkan adab al-Jum'ah yang ke-5. Silakan dibuka bukunya halaman 29, halaman 29. Ad-dukhulu ilal masjidi mura'iyan adabahu mujtaniban takhatti riqaban nasi aw al-mururi baina aydihim illa an yara furjatan faya'wa ilaiha wa yajlisu haitsu yantahi as-saff wa la yufarriqu baina itsnaini liyajlisa bainahuma wa yataqarrabu ila al-khatibi ma amkanahu liyastami'a ilaihi. Adab al-Jum'ah atau adab di hari Jumat yang kelima adalah ad-dukhul, masuk, ilal masjid, ke masjid, mura'iyan adabahu, dengan memperhatikan adab-adabnya. Mura'iyan artinya memperhatikan adab-adabnya. Apalagi mujtaniban takhatti riqaban nas, menghindari dari melangkahi pundak-pundak orang lain. Tidak boleh bagi seorang muslim ketika masuk ke dalam masjid di hari Jumat melangkahi pundak teman-temannya yang sudah ada di masjid. Au al-murur baina aidihim, atau lewat di depan mereka. Tidak dibenarkan bagi kita untuk
melangkahi pundak-pundak teman kita yang sedang duduk. Illa an yara furjatan fayawi ilaiha, kecuali kita melihat yara itu melihat, kecuali dia melihat furjah, ada celah, ya, maka dia tidak mengapa untuk datang ke celah tersebut, ke tempat yang kosong tersebut. Jadi hukum asalnya kita tidak boleh melangkahi teman-teman kita yang sedang duduk untuk menunggu khatib berkhutbah. Tetapi kalau ternyata misal ya, saf pertama penuh, saf kedua masih ada celah tuh untuk 2 atau 3 orang atau 1 orang. Kemudian saf ketiga penuh, 4 penuh, 5 penuh. Dalam kondisi seperti ini, maka kita tidak mengapa untuk maju ke depan. Kenapa? Karena yang salah adalah orang-orang yang di belakang tempat yang kosong tadi. Kenapa dia tidak mengisi space atau tempat yang kosong tadi? Seharusnya kalau ada tempat yang kosong di depannya, yang di belakang maju, ya. Supaya apa? Supaya orang-orang tidak mengganggu, supaya orang-orang tidak melangkahi dia yang duduk di situ. Begitu seharusnya. Tapi hukum asalnya tidak boleh melangkahi pundak teman-teman kita. Terlebih kalau misalnya yang duduk-duduk di situ adalah orang-orang tua kita, ya. Kalau misalnya terpaksa untuk maju, maka pelan-pelan, ya, sambil permisi. Jangan asal loncat, jangan asal lewat, jangan asal melangkahi pundak-pundak teman-teman kita yang sedang duduk. Tetap harus dengan adab meskipun harus maju. Wa yajlisu haitsu yantahi shaff, dan hendaknya dia duduk di mana shaf berakhir. Kalau misalnya shaf pertama sampai 5 sudah penuh, berarti dia nggak perlu memaksakan untuk duduk di shaf pertama. Di mana dia duduk? Dia duduk haitsu yantahi shaff, ya, di akhir shaf tadi, di akhir shaf tadi. Wala yufarriqu baina itsnain liyajlis bainahuma, dan juga tidak boleh bagi kita yufarriq, memisahkan 2 orang, liyajlis, untuk dia duduk bainahuma, di antara kedua orang tersebut. Ya, kalau antum misalnya mau datang ke masjid hari Jumat, kemudian salah satu saf yang ada di dalam misalnya ada 2 orang yang sedang duduk, ya, berdampingan. Tiba-tiba antum masuk, kemudian duduk di tengah-tengah. Nah, ini enggak boleh. Tidak boleh memisahkan antara 2 orang kemudian kita duduk di tengah. Apalagi adab yang perlu kita perhatikan ketika kita masuk ke dalam masjid di hari Jumat, wa yataqarrabu ilal khatib. Taqarrab itu mendekat, dan mendekat ke khatib. Kalau kita sekarang banyak yang hadir di sholat Jumat itu, ketika saf yang pertama, yang kedua masih kosong, mereka lebih memilih duduk-duduk di belakang. Ini tentu tidak bagus, ya. Kenapa dia memilih tempat yang jauh di belakang sana? Supaya dia bisa santai, ya, supaya dia bisa ngobrol, supaya dia bisa bermain sama
teman-temannya. Ini tentu tidak dibenarkan. Wa yataqarrab bil khatib, mendekat kepada khatib ma amkanahu, sebisanya, ya. Sebisanya kita mendekat dari khatib. Untuk apa? Liyastami' ilaihi, supaya kita bisa mendengarkan si khatib tadi. Supaya apa yang disampaikan oleh khatib betul-betul kita dengarkan, betul-betul sampai ke telinga kita. Allahumma shayyiban nafi'an. Wa 'anil Hasan, diriwayatkan dari Hasan, qala, dia berkata, bainan nabiyyu yakhtub, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah, id jaa rajulun yatakhatta riqaban nas, tiba-tiba ada seorang yang melangkahi pundak-pundak manusia pada hari Jumat. Hatta jalasa qariban minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, sampai dia duduk dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai dia duduk dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang ini atau sahabat ini terlambat, ya. Sab 1 udah penuh, 2 penuh, 3 penuh, 4 penuh, udah penuh semua. Dia datang terlambat karena dia pengen duduk dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pun melangkahi semua sab yang ada di depannya sampai dia duduk di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma qada salatahu, kemudian setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau setelah orang atau sahabat tadi, falamma qada salatahu, setelah sahabat tadi menyelesaikan salatnya, qala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ya fulan, wahai fulan, ama jama'ta, wahai fulan, apakah engkau sudah salat Jumat? Qal, iya. Qal, sahabat tadi mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ama ra'aitani, bukan ra'aituni, ya. Ama ra'aitani, kata sahabat tadi, ya Rasulullah, tidakkah engkau melihat aku? Qal, qad ra'aituka anaita wa adaita. Qad ra'aituka anaita wa adaita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku telah melihatmu Kata Nabi, sungguh aku melihat engkau anait, telah memisahkan orang-orang, ya, melangkahi orang-orang, wa adait, dan kau telah menyakiti orang-orang. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganggap orang yang melakukan perbuatan tadi seperti orang yang belum sholat Jumat. Ya, ini menunjukkan hal atau perbuatan seperti ini tidak dibenarkan atau termasuk perbuatan yang dilarang. Karena itu ketika kita masuk ke dalam masjid untuk sholat Jumat, kalau misalnya sudah penuh, kita tidak perlu memaksakan diri kita untuk duduk di depan. Dan kalau kita mau duduk di depan, maka datanglah lebih awal supaya kita tidak mengganggu teman-teman kita yang
lebih datang awal. Lebih awal datang. Wa an Nabi yang keenam. Al-istima'u wal insat lil khutbah. Istima'u wal insatu lil khutbah. Istima' itu artinya mendengar. Wal insat diam lil khutbah, untuk mendengarkan khutbah. Mendengarkan dan diam untuk khutbah. Wa kadzalikal intibahu wal yaqdhah lima fiha minal ilmi wal hikmah. Tidak hanya mendengarkan dan diam, kita juga harus intibah, memperhatikan, ya. Karena ada orang hanya mendengarkan begitu saja, ya. Kita dengarkan, diam dan memperhatikan. Wal yaqdhah, bangun. Jangan sampai khatib sudah berkhutbah, asik dengan khutbahnya, kemudian kita juga asik dengan tidur kita. Ini bukan adab seorang muslim ketika hadir atau ketika menunaikan sholat Jumat. Kenapa kita harus mendengarkan, kita harus memperhatikan, kita harus bangun? Lima fiha minal ilmi wal hikmah. Karena di dalam khutbah Jumat itu ada ilmu yang disampaikan, ada hikmah yang disampaikan. Wa tafrighul qalbi minasyawagil. Wa tafrighul qalbi minasyawagil lima yaridu minal mau'izati wa dzikra. Lima yaruddu minal mau'izati wa dzikra. Tafrighul qalb. Tafrighul qalb itu artinya mengosongkan hati. Minasyawagil, dari kesibukan-kesibukan. Lima yaruddu, yang bisa menolak, ya, yang bisa menghalangi seseorang, minal mau'izah, dari nasihat-nasihat, wa dzikra, dari peringatan-peringatan. Jadi ketika kita sholat Jumat, kalau sudah di dalam masjid, sepatutnya kita melupakan semua urusan dunia kita. Supaya apa? Supaya kita tidak terhalang untuk mendapatkan nasihat-nasihat atau peringatan-peringatan yang disampaikan oleh khatib itu sendiri. Wal azmu 'alal amal bima sami'a min ahkamid dinil hanif. Wal azmu, dan bertekad, berazam, 'alal amal, untuk mengamalkan, bima sami', apa yang dia dengarkan, min ahkamid din, dari hukum-hukum agama yang disampaikan oleh khatib. Wala yatakallam, dan tidak boleh berbicara, hatta ma'aman yurid an yunabbihahu, meskipun atau sampai bersama orang-orang yang ingin dia ingatkan, ya. Tidak boleh. Antum lagi dengerin khatib sedang berkhutbah, kemudian tiba-tiba ada orang yang ngobrol, ya. Ada bapak ngobrol sama temannya yang di samping misalnya. Antum mau mengingatkan, nggak boleh. Wala yatakallam, tidak boleh berbicara, hatta, hingga, ma'aman yurid, hingga kepada orang yang ingin dia ingatkan, ila wujubul insat, untuk wajib insat, nggak boleh berbicara. Wa inna ma yushiru lahu, akan tapi cukup dengan isyarat, ya, cukup dengan isyarat, tidak perlu berbicara. Liyakuffa an kalamihi, ya, cukup memberikan isyarat kepada orang yang ngobrol tadi agar dia berhenti dari obrolannya. Wala yujibu
musalliman, dan juga tidak boleh menjawab salam orang yang memberi salam. Wala yushammit atisan, dan juga tidak mendoakan orang yang bersin. Kalau misalnya khatib sedang berkhutbah, tiba-tiba ada teman antum yang bersin, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah. Nah, kita yang mendengarkan alhamdulillah tadi tidak perlu mengucapkan yarhamukallah. Alhamdulillah yarhamukallah, enggak perlu dijawab. Wa Nabi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, idza qala ar-rajulu li sahibihi yaumal jum'ah wal imamu yakhthub ansit faqad lagha. Idza qala ar-rajulu, apabila seorang laki-laki berkata li sahibihi, kepada temannya, kepada saudaranya, yaumal jum'ah, pada hari Jumat, wal imamu yakhtub, sedangkan imam sedang berkhutbah, ansit, diam, faqad lagha, maka dia telah berbuat sia-sia. Dan juga dalam hadis yang lain sama ya. Yang ketujuh, adab Jumat yang ketujuh, tajannubul abathi bil yadaini au bis sujudi au bis sibhati athna al khutbah fahuwa minal lagwi. Tajannub, tidak al-abath, bermain. Al-abath itu al-abath bil yadain, bermain-main dengan tangan, ya, tidak boleh bermain-main dengan tangan. Au bis sajjad, atau dengan bermain-main dengan sajadah. Au bis sibhah, au as-sabhah. As-sibhah itu alat untuk, atau yang biasa digunakan untuk bertasbih, ya. Apa namanya? Tasbih, ya, kalau bahasa kita tasbih. Atau memainkan tasbih athna al-khutbah, ketika khutbah. Fahuwa minal lagwi, itu semua adalah bagian dari perbuatan yang sia-sia, yang menyebabkan Jumat kita menjadi sia-sia. Dan juga watajannubul taghaful anil khutbah, dan juga tidak boleh taghaful itu melalaikan, ya, tidak boleh menyepelekan khutbah, meremehkan khutbah, tidak mau mendengar khutbah. Wal insyighalu bighairiha, dan juga tidak boleh menyibukkan diri dengan selain khutbah. Jadi kalau misalnya khatib sedang berkhutbah, kita semua harus fokus dengan khatib tadi, dengan apa yang disampaikan oleh sang khatib. Kita tidak boleh sibuk dengan diri kita. Atau an-naum khilalaha, atau tidur ketika khatib sedang berkhutbah, ini juga tidak boleh. Fa innahu yudhibu thawabaha, karena perbuatan ini semua dapat yudhib itu artinya menghilangkan, ya, menghilangkan pahala sholat Jumat tadi. Artinya kalau kita datang ke masjid, ya, untuk menunaikan sholat Jumat, tetapi pada saat yang sama tangan kita nggak pernah diam, ya, semua apa yang ada di dekatnya dikerjain, ya, dia mainin sejadahnya, dia mainin jamnya, dia mainin apalagi pecinya, dia mainin pulpennya, dia putar-putar gitu, ya, ketika khatib sedang khutbah, atau bermain dengan sejadah, maka pahala Jumatnya tidak dapat, ya. Atau tidur ketika khatib berkhutbah, dia tidak akan mendapatkan pahala khutbah, pahala Jumat, afwan.
Yang kedelapan, yukrahu al-ihtiba athna al-khutbah. Yukrahu al-ihtiba'u athna al-khutbah. Makruh hukumnya ihtiba. Ihtiba itu duduk ketika khatib sedang berkhutbah dengan cara memeluk lutut. Ya. Memeluk lutut dengan dua tangan. Ya, tidak boleh. Li'annahu, kenapa tidak boleh? Li'annahu, karena yajlibun naum. Karena duduk seperti ini bisa mendatangkan tidur. Ya, bisa membuat orang menjadi tidur. Wa yufawwitul istima'il khutbah. Kalau sudah tidur, maka dia akan ketinggalan untuk mendengarkan khutbah. Wa mad'atun lintiqadil wudu. Selain duduk seperti ini bisa mendatangkan atau membuat orang tidur, duduk seperti ini juga bisa mendorong ya untuk batalnya wudhu seorang. Ya, duduk seperti ini bisa membuat wudhu seorang lebih cepat untuk batal. Itu yang ke-8. Mana dalilnya? An Sahal ibn Mu'adz ibn Anas al-Juhani an-Nabi anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anil habwah yaumal jum'ah wal imamu yakhtub. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang duduk habwah. Duduk habwah atau al-ihtiba tadi ya. Duduk dengan cara memeluk kedua lututnya. Yaumal jum'ah, pada hari Jumat, wal imamu yakhtub, sedangkan imam sedang berkhutbah. Rawahu Abu Dawud. Jadi tidak boleh duduk seperti itu. Ini khususnya bagi yang banin ya. Yang ke-9, salatu arba raka'atin qabla as-salah wa arba raka'atin ba'daha. Salat 4 rakaat sebelum Jumat dan juga 4 rakaat setelah Jumat. Insyaallah kalau yang ini antum sudah paham semua atau sudah biasa antum melakukan ya. Fan Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza shalla ahadukumul jum'ah, apabila salah satu di antara kalian salat Jumat, falyusalli ba'daha arba'an, maka hendaknya dia salat 4 rakaat setelah salat Jumat. Caranya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Wa an Ibnu Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli ba'dal jum'ah rak'atain. Dalam satu riwayat Ibnu Umar, Rasul sallallahu alaihi wasallam salat setelah Jumat itu 2 rakaat. Jadi sekali-kali 2 rakaat, sekali-kali 4 rakaat. Al-iktsaru, yang ke-10. Adab Jumat yang ke-10. Al-iktsaru yaumal jum'ah minas salati wassalami ala sayyidina Rasulillah. Memperbanyak pada hari Jumat bacaan salawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah adab yang ke-10 ini jelas ya. Kita disunahkan untuk memperbanyak sholawat kita pada hari Jumat.
Fa'an Aus bin Aus qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min afdali ayyamikum yaumal jum'ah. Sesungguhnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hari kalian yang paling utama adalah hari Jumat. Fihi khalaqallahu Adam, karena hari Jumat itu Allah menciptakan Nabi Adam. Wa fihi qubidha, dan hari itu juga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan Nabi Adam alaihi salam. Wa fihi an-nafkhah, dan pada hari itu juga akan ada tiupan. Wa fihi as-sa'qah, dan di hari Jumat juga akan terjadi kematian seluruh makhluk. Fa'akthiru alayya minas salati fihi, maka perbanyaklah salawat kepadaku pada hari Jumat tersebut. Fa inna salatakum ma'rudatun alayya, karena salawat kalian akan sampai kepadaku. Qalu wa kaifa tu'radu salatuna alayka wa qad aramta? Kata para sahabat, ya Rasulullah, bagaimana mungkin atau bagaimana salat kami bisa sampai ke Anda padahal Anda sudah meninggal? Faqala innallaha jalla wa ala harrama 'alal ardi an ta'kula ajsamana. Nabi mengatakan, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas bumi untuk memakan jasad-jasad kami. Jasad-jasad para nabi tidak akan dimakan oleh tanah, ya, meskipun mereka sudah tiada, sudah meninggal lama, tapi jasad-jasad mereka tidak akan dimakan oleh tanah. Ini salah satu mukjizat, ya, atau kekhususan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada nabi-nabinya. Poinnya adalah kita disunahkan memperbanyak salawat dan salam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumat. Al-intisyaru fil ardi ba'da shalah. Kemudian yang ke-11, al-intisyaru fil ardi ba'da shalah, menyebar di atas muka bumi ini setelah salat Jumat. Ya, masing-masing kembali ke tempat kerjanya, mencari nafkah untuk dirinya atau buat keluarganya. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila telah ditunaikan salat Jumat, ya maksudnya, maka bertebaranlah kamu di muka bumi ini dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu menjadi orang yang beruntung. Yang ke-12, al-iktsaru min qiraatil Qur'an wa khususan suratil Kahfi. Yang ke-12, banyak-banyak membaca Al-Quran, khususnya surah Al-Kahfi. Kalau yang ini insyaallah antum sudah biasa. Kemudian al-iktsaru min dzikrillahi ta'ala, juga memperbanyak mengingat, menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari Jumat. Wa umumul ibadatil ukhra, dan umumnya ibadah-ibadah yang lain selain membaca Al-Quran, selain berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti apa? Kas salawat, seperti salat-salat, was sadaqat, dan sedekah-sedekah, wa da'wah ilallah, berdakwah, wa ja'lu yaumil jum'ah amalan, dan menjadikan hari Jumat sebagai amalan yaddakhiruhu fi rasidihi, yang dia simpan di rasid. Rasid itu artinya tabungan, ya. Li hisab yaumil hisab, untuk dihitung nanti pada hari hisab.
An Muhammad bin Maslamah al-Ansari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahatun fata'arradu lahu la'allahu an yusibakum nafhatun minha fala tashkuna ba'daha abadan. Sesungguhnya li rabbikum, Tuhan kalian, memiliki fi ayyami dahrikum, memiliki nafahatun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki nafahat yang akan dicurahkan sepanjang masa. Para ulama mengatakan makna nafahat adalah ilham yang memberikan semangat seseorang untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nafahat, ilham yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nafahat ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki dari hamba-hambanya. Ya. Inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahatun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala atau Rabb kalian memiliki nafahat yang akan dicurahkan sepanjang masa. Fata'arradu lahu, maka berusahalah untuk mendapatkannya, carilah nafahat tersebut. La'allahu an yusibakum nafhatun minha. Bisa jadi di antara kalian ada yang mendapatkan satu nafhat. Fala tashkauna ba'daha abadan. Sehingga dia tidak akan celaka selamanya kalau mendapatkan nafahat tersebut, atau ilham yang memberikan semangat kepada seorang untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-13, taraqqabu as-sa'ah al-mubarakah. Taraqqubus sa'ati al-mubarakati allati asyara ilaiha an-nabiyyu bi annaha la taruddu fiha da'wah. Taraqqaba yataraqqabu. Taraqqub itu artinya mencari, ya. Mencari sa'ah, waktu al-mubarakah yang diberkahi, allati asyara ilaiha nabi, yang telah diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya bi annaha la turaddu fiha da'wah, doa seorang tidak akan ditolak kalau dia berdoa di waktu yang mustajabah tadi. Wadzalika bil insyighali yaumal jum'ah, wadzalika bil insyighali yaumal jum'ah bil asnafil qurubat. Karena itu hendaknya kita insyighal, menyibukkan diri kita pada hari Jumat dengan asnaf. Asnaf itu beragam, bermacam-macam ibadah. Wa tazawwud minat taqwa, dan membekali diri kita dengan ketakwaan, wan nawafil, dan ibadah-ibadah sunnah, wal azkar, dan juga zikir-zikir, wad da'awat, dan doa-doa. Ini yang 13 penting untuk kita usahakan, ya, agar kita berusaha untuk mendapatkan waktu ini, ya. Karena kalau kita berdoa di waktu ini, doa kita tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, atau akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala.
yang ke-14 terakhir atau sebelum terakhir, yukrahu safar yaumal jum'ah in istata'a ta'jiluhu illa limuttarrin hatta taqdi salatal al-jum'ah. Yukrahu dimakruhkan safar bepergian pada hari Jumat in istata'a ta'jiluhu kalau dia mampu menunda, illa limuttar kecuali dalam keadaan terpaksa, ya, hatta taqdi salatal jum'ah sampai dia menunaikan salat Jumat, maka tidak mengapa kalau setelah selesai salat Jumat. Fa'an Ibni Umar annahu rajulan wa huwa yuridu an yusafira yaumal jum'ah. Dari Ibnu Umar bahwasanya ada seorang laki-laki yang ingin bepergian pada hari Jumat. Faqala lahu Ibnu Umar, kemudian Ibnu Umar berkata kepadanya, la taruh, jangan kau pergi, hatta tujammi', sampai engkau sholat Jumat, summa tusafira in syi', kemudian setelah itu kalian bepergian in syi'ta, kalau engkau mau. Kata Ibnu Umar kepada salah seorang yang dia temui, yang orang ini mau bepergian jauh, Ibnu Umar mencegat dia, ya, kemudian mengatakan jangan kau pergi. Sampai kapan? Sampai engkau sholat Jumat dulu. Kalau engkau udah sholat Jumat maka terserah mau pergi atau enggak, terserah. Wa an Aisyah qalat, dan Aisyah radhiyallahu taala berkata, idza adrakta lailatal jum'ah fala takhruj hatta tusallil jum'ah. Kata Aisyah, apabila engkau bermalam di malam Jumat, maka fala takhruj, jangan kamu keluar hatta tusalli al-jum'ah, sampai engkau sholat Jumat. Ini kalau bisa ditunda, tapi kalau misalnya tidak bisa ditunda maka insya Allah tidak mengapa untuk safar hari Jumat, tapi bagusnya setelah sholat Jumat. Yang ke-15, yang terakhir, yukrahu ifradu yaumil jum'ah bisawmin nafli, dimakruhkan mengkhususkan hari Jumat untuk puasa sunnah. Jadi kita tidak boleh berpuasa hanya pada hari Jumat saja, ya. Mana dalilnya? An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, la yasumanna ahadukum yaumal jumu'ah, tidak boleh salah satu di antara kalian berpuasa pada hari Jumat, illa yauman qablahu aw ba'dah, kecuali puasa sehari sebelumnya atau sesudahnya, maka tidak mengapa. Tapi kalau hanya puasanya hanya hari Jumat, maka itu tidak dibenarkan. Insyaallah taala untuk materi PTS kita cukupkan sampai di halaman 35. Alhamdulillah, untuk adab al-jum'ah kita sudah selesai hari ini. Adapun untuk pertemuan selanjutnya, kalau kita belum masih ujian, maka kita gunakan untuk murojaah. Baik, sampai di sini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.